Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua mau ngebahas sesuatu, sharing-sharing aja plus ngasih opini gua soal Intel ataupun AMD. Dan yang mau gua bahas kali ini, yang mau gua kasih opininya kali ini mengenai soket dan juga pergantian motherboard, baik itu di platformnya Intel ataupun di platformnya AMD. Jadi semenjak AMD ini ngerilis platform Ryzen dengan soket AM4-nya, itu banyak yang bersorak-sorak dan langsung banyak yang bilang kalau wah, Intel tuh kerjaannya gonta-ganti motherboard terus, gonta-ganti soket terus dan lain sebagainya, karena memang di sana AMD bilang bahwa mereka akan menggunakan soket AM4 hingga tahun 2020 atau mungkin lebih. Jadi pokoknya banyaklah pengguna AMD yang akhirnya mendewa-dewakan platform si Ryzen ini dengan soket AM4-nya, karena memang platform tersebut sangat upgradable. Dan gue pun bisa akuin bahwa hal tersebut memang menjadi nilai poin plus banget untuk platformnya AMD. Lalu apakah kira-kira Intel salah karena selalu gonta-ganti motherboard? Dan kira-kira kenapa Intel ngelakuin cara seperti ini? Dan apakah cara yang AMD lakuin ini udah 100% baik, bener, dan 100% bagus? Nah, AMD sendiri bilang dari tahun 2017 saat pertama kali Ryzen rilis bahwa mereka akan menggunakan soket AM4 ya hingga tahun 2020 atau mungkin lebih di 2021, mungkin 2022, mungkin intinya sampai tahun 2020-an mereka akan bilang masih menggunakan soket AM4. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa AMD ini bilangnya mereka yang nggak ganti adalah soketnya, bukan chipsetnya. Nah ini kalau misalkan kita ngomonginnya soal gonta-ganti soket, kan banyak juga pengguna-pengguna, apalagi ini fanboy-fanboynya AMD, yang selalu bilang Intel kerjaannya selalu gonta-ganti soket setiap generasi. Nah, apakah benar Intel selalu gonta-ganti soket? Mari kita coba telusurin mulai dari Intel Core generasi ke-6. Jika kita perhatiin, Intel mulai dari Skylake hingga Kaby Lake Refresh yaitu generasi ke-9. Jadi mulai dari generasi ke-6 sampai generasi ke-9, sebenarnya kalau diperhatiin itu masih menggunakan soket yang sejenis yaitu LGA 1151. Jadi kalau kalian lihat nih, semua data motherboardnya mulai dari Z170, Z270, Z370 hingga Z390 itu semuanya masih sama-sama menggunakan LGA 1151. Meskipun untuk Z370 dan juga Z390 ada beberapa yang menyebutnya itu adalah LGA 1151 V2. Tapi sebenarnya itu masih sama-sama LGA 1151. Kenapa gue bisa bilang itu masih soket yang sejenis? Karena faktanya itu motherboard Z170 masih bisa dipasangkan dengan Intel Core generasi ke-8 atau Intel Core generasi ke-9. Faktanya lagi juga untuk di G-Skill Overclocking World Cup Turnamen itu kemarin sempat ada Z170 yang memang menggunakan Intel Core i7 8700K, ada juga yang menggunakan Intel Core i7 9700K, dan motherboard tersebut menggunakan chipset Z170 yaitu ASRock Z170 MOC Formula. Dan bahkan motherboard dengan chipset Z170 tersebut masih bisa memecahkan rekor, dan bahkan rekornya pun cukup banyak. Tapi emang perlu beberapa modifikasi seperti modifikasi BIOS dan lain-lain apabila kalian mau menggunakan Intel Core generasi ke-8 atau 9 di chipset 100 atau 200 seriesnya Intel yaitu Z170 atau Z270 misalkan. Lalu kalau kita bicara soal chipsetnya itu sendiri, untuk di platform Intel ini sebenarnya setiap chipset itu dia biasanya jalan untuk 2 generasi. Kalau kita perhatiin chipset 100 series atau 200 seriesnya Intel seperti H110, B150, H170, Z170, B250, habis itu ada H270, lalu ada Z270, itu semua bisa menggunakan Intel Core generasi ke-6 atau Intel Core generasi ke-7 yaitu Skylake dan Kaby Lake. Jadi 2 generasi. Begitu pula dengan chipset 300 seriesnya Intel yaitu ada Z370, Z390, H370, B365, B360 hingga H310. Itu juga sama 2 generasi yaitu untuk Intel Core generasi ke-8 dan untuk Intel Core generasi ke-9. Intel gua rasa ngelakuin hal ini itu karena ada faktor teknis iya, dan faktor untuk kebaikan penggunanya juga iya. Intel mungkin bisa-bisa aja kasih akses ke vendor-vendor motherboardnya biar para vendor tuh bisa update BIOSnya untuk CPU-CPU terbarunya. Tapi yang jadi masalah adalah untuk motherboard lawas, mungkin itu ada beberapa konfigurasi teknis yang memang
sebenarnya nggak terlalu mendukung untuk CPU terbarunya. Misalnya seperti PCB-nya, habis itu konfigurasi VRM-nya seperti apa. Intel gua rasa sangat-sangat memperhatikan itu, sehingga mereka mau nggak mau akhirnya harus meminta para vendor untuk membuat motherboard baru dan tentunya dengan dukungan chipset baru. Kenapa sih Intel bikin pencegahan-pencegahan kayak gitu? Karena mungkin aja nanti ke depannya takutnya ada orang-orang atau pengguna yang memang cukup awam sehingga mereka mengalokasikan budgetnya itu untuk motherboard itu menggunakan budget seminimal mungkin. Misalkan menggunakan chipset H110 gitu motherboardnya. Tapi ternyata dipasangin Core i9 9900K. Yang dimana nanti kalau misalkan itu beneran bisa, ada kemungkinan nanti konfigurasinya untuk komponennya itu kurang sehat. Bisa aja nanti jadi gampang rusak PC-nya, atau mungkin nanti CPU-nya yang gampang rusak, atau mungkin motherboard-nya yang gampang rusak. Itu sebenarnya yang Intel cegah untuk untuk urusan ganti motherboard atau enggak di platform mereka ini. Ini juga sebenarnya sama seperti kasus-kasus di platformnya AMD, di mana banyak penggunanya yang mungkin nggak mengerti total secara teknis itu motherboard yang baik seperti apa, sehingga mungkin ada aja gitu orang-orang yang memang membeli motherboard murah mungkin dengan chipset A320 tapi dipasangin Ryzen 9 3900X gitu misalkan. Nah, untuk di AMD ini kan bisa ya, beberapa motherboard A320 bisa menggunakan 3900X. Tapi tentu itu nggak akan sehat meskipun bisa jalan dan mungkin umurnya jadi jauh lebih pendek atau mungkin performanya bakalan turun drastis dan lain sebagainya. Jadi gua rasa disitulah akhirnya Intel setiap 2 generasi itu mengeluarkan motherboard baru. Nah biasanya kalau udah ada motherboard baru itu chipsetnya juga kan nggak cuma kelas atas aja ya, tapi ada juga chipset kelas tengah dan kelas bawahnya. Nah untuk kelas tengah dan bawahnya ini Intel juga udah memastikan bahwa di motherboard tersebut itu bisa berjalan dengan aman. Meski udah ada chipset kelas bawahnya, Intel itu mungkin udah menyediakan beberapa limitasi power atau dengan PCB yang lebih baik atau dengan VRM yang lebih baik untuk CPU generasi terbaru mereka. Jadi semua vendor motherboardnya Intel itu harus mengikuti tuning standar yang diberikan oleh Intel. Kalau vendor motherboardnya pingin kasih tuning yang lebih dengan alasan performa yang lebih, Intel akan kasih izin dan dipersilahkan vendor motherboard untuk melakukan itu. Tapi kalau misalkan tuningnya itu di bawah standar yang Intel minta, maka Intel nggak sama sekali mengizinkan untuk vendor motherboardnya untuk membuat motherboardnya. Apalagi untuk chipset-chipset yang lama itu nggak akan dikasih. Tapi faktanya untuk mencegah ini biar total, biar semuanya seragam setiap vendor motherboard, Intel keputusannya adalah setiap 2 generasi mereka akan menutup untuk kompatibilitas upgrade CPU-nya. Lalu kalau soal AMD gimana? Gue bisa bilang untuk soket A4 ini memang adalah platform yang umurnya cukup panjang. Bahkan untuk chipset yang awal-awal rilis seperti A320, B350, dan X370 itu masih mendapatkan update BIOS untuk beberapa motherboardnya, sehingga untuk chipset yang lama ini bahkan masih bisa menggunakan Ryzen generasi ketiga atau 3000 series. Padahal nih sebenarnya official dari AMD-nya itu kurang lebih mirip-mirip juga dengan Intel. Makanya AMD masih mengeluarkan chipset, yaitu ada chipset 400 series bahkan chipset 500 series. Sebenarnya AMD juga bikin beberapa regulasi yang memang official, yang memang direkomendasikan sama AMD. Jadi nih, official dari AMD itu untuk chipset A320, B350, dan X370 nggak masuk dalam list Ryzen generasi ketiga sebenarnya, alias Zen 2. Ryzen 3000 series yang support itu cuma Ryzen APU aja karena emang itu masih menggunakan arsitektur Zen Plus. Lalu kalau B450 dan X470 itu secara official rekomendasinya itu adalah untuk Ryzen generasi pertama hingga generasi ketiga. Sementara B550 dan X570 rekomendasinya adalah Ryzen generasi ketiga dan next gen Zen 3 alias Ryzen 4000 series. Bedanya, meski AMD bilang begitu, AMD tetap mengizinkan vendor motherboard mereka jika memang vendornya ingin mengupdate BIOS masing-masing. Itu sebabnya beberapa chipset seperti A320, B350, bahkan X370 masih mendapatkan update untuk Ryzen generasi ketiga atau Zen 2. Dan gak menutup kemungkinan untuk next gen CPU-nya AMD yaitu Ryzen 4000 series atau Zen 3 itu mungkin aja beberapa motherboard masih bisa dikasih update BIOS-nya untuk chipset 300 series. Gak menutup kemungkinan karena AMD memang mengizinkan para vendornya, silahkan kalau memang menurut kalian motherboardnya sanggup, kalian mau update BIOS-nya, silahkan update BIOS-nya. Tapi rekomendasi dari AMD seperti ini loh. Itu yang dilakukan oleh AMD berbeda sama Intel. Intinya soal motherboardnya ini, AMD hanya merekomendasikan aja untuk chipsetnya sebenarnya. Tapi
soal BIOS, soal compatibility upgrade-nya, mereka menyerahkan ke vendor motherboard masing-masing. Jadi setiap motherboard silahkan urus sendiri. Bang, gue bingung sama apa yang lu omongin, jadi sebenarnya kesimpulannya gimana? Nah, untuk platform Intel sendiri, menurut gue, caranya Intel ini juga sebenarnya baik-baik aja. Karena memang ada poin positifnya. Poin positifnya atau kelebihannya sendiri tentu untuk pengguna-pengguna awam atau non-entusias yang memang lagi pengen rakit PC dengan platform Intel, itu nggak perlu pusing-pusing nyari motherboard untuk cari tahu urusan-urusan teknisnya seperti apa, karena memang Intel menjamin keamanannya. Dan poin positifnya ini karena ya sebenarnya Intel ini mikirin yang namanya stability dan juga safe untuk pengguna-pengguna mereka, yang dimana nggak semuanya itu adalah seorang entusias. Dan untuk seorang entusias sendiri, mereka masih bisa utak-atik, mereka masih bisa oprek-oprek dengan motherboard yang mendukung dan CPU yang mendukung, seperti dengan chipset yang Z series atau dengan CPU yang memang belakangnya itu pakai K, seperti 6700K, 7700K, 9900K, atau mungkin yang mendatang 10900K udah ganti soket sih. Untuk kekurangannya sendiri ya jelas ada di platform Intel. Kekurangannya udah jelas banget ya, karena dengan cara yang Intel lakuin begini, untuk beberapa pengguna pasti meresahkan karena harus gonta-ganti motherboard setiap 2 generasi jika mau upgrade. Dan untuk platform AMD nggak bisa dibantah bahwa kelebihan dari caranya AMD ini untuk soket AM4 itu memang sangat-sangat baik, mengingat chipset lama aja beberapa masih bisa dikasih update kalau misalkan kita mau upgrade CPU. Jadi ini nggak bisa dibantah karena beberapa motherboard itu jadi memiliki umur yang panjang. Contohnya misalkan seperti gua pakai Crosshair 6 Extreme, itu chipsetnya masih pakai X370. Itu sampai sekarang masih bisa dipakai dari generasi pertama hingga Ryzen generasi ketiga, dan bahkan kualitas motherboardnya pun itu sanggup sampai Ryzen 9 3950X sekalipun. Tapi nih, kekurangannya untuk cara si AMD ini di platform soket AM4, itu tentunya kekurangannya pastinya penggunanya itu perlu seenggaknya tahu informasi teknis sedikit mengenai motherboard dan juga CPU. Dan jangan sampai salah konfigurasi dan salah pilih komponen untuk perakitan PC-nya. Misalnya ya tentu kayak tadi, jangan sampailah kalau kalian pakai chipset A320 tapi kalian paksain beli Ryzen 9 3900X. Itu sebisa mungkin jangan deh, karena nggak sehat untuk hardware-nya nanti. Atau pokoknya jangan paksain pakai chipset kelas bawah tapi CPU-nya itu yang high-end banget untuk menekan budget, itu gua rasa sih jangan deh. Kalaupun pakai chipset kelas tengah, biasanya chipset kelas tengah ini rancu, karena chipset kelas tengah ada yang harganya itu murah banget, ada yang harganya udah mulai mendekati chipset kelas atas. Jadi sebisa mungkin pinter-pinter pilih motherboard apabila kalian pengen rakit menggunakan platformnya AMD. Karena meskipun opsi upgrade-nya itu bagus banget di platform AMD, tapi memang ada kekurangan-kekurangan yang dimana itu menyangkut ke kesehatan komponennya sendiri. Jadi gua rasa para fanboy baik AMD ataupun Intel kayaknya nggak perlulah ributin masalah-masalah ini. Karena keduanya, baik itu AMD ataupun Intel, mereka memiliki sudut pandang masing-masing dan keduanya ternyata punya poin positif dan negatifnya tersendiri. Faktanya, AMD dan Intel pun setiap generasi jualan chipset motherboard kok. Intel jualan Z170, habis itu keluar lagi Z270, habis itu keluar lagi Z370, habis itu keluar lagi Z390. AMD juga sebenarnya sama aja. Mereka selalu menjual chipset juga kok. Mereka pertama ngeluarin X370, habis itu keluarin lagi X470, habis itu keluarin lagi X570. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama jualan chipset setiap generasinya kok, santai aja. Cuma yang berbeda memang cara mereka untuk merangkul penggunanya aja itu seperti apa. Jadi kalian coba komen di bawah, kalian lebih suka caranya siapa? Caranya Intel untuk merangkul penggunanya atau caranya si AMD ini? Kira-kira mana yang lebih cocok sama kalian? Apakah kalian lebih suka menggali informasi teknis sehingga kalian senang-senang aja dengan caranya AMD? Atau kalian memang ya pengennya plug and play aja kalau rakit PC, nggak mau yang repot-repot, pokoknya tinggal nyala, terima jadi, dan mungkin kalian jadi suka dengan caranya si Intel. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support Gaptek juga di saweria.co/gaptekid. Gue Suki. Dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.